Ini untuk adonan mochinya, dia tuh teksturnya pastinya lembut dan juga kenyal. Yang choco almond dia teksturnya fudgy ya. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin kue mochi khas Semarang ya. Luarnya pakai wijen dan dalamnya ini kacang. Nah, kue mochi ini juga merupakan salah satu jajanan pasar favorit aku dan keluarga. Cocok banget dinikmatin ketika momen kumpul keluarga setelah lebaran. Nah, biar kue mochinya ini jadi naik kelas, aku akan gunakan Indomie kental manis Swiss Choco. Oke, untuk bahan adonannya, nah di sini aku akan gunakan tepung utamanya tepung beras ketan dan juga tepung tapioka. Untuk tepung beras ketan itu hati-hati ya, kalau mau bikin mochi pastikan yang masih kualitasnya bagus ya, nggak bau apek. Kalau bau apek sedikit mungkin nanti bisa dibantu dengan cara disangrai menggunakan daun pandan juga, itu cukup membantu. Garam, minyak. Lalu ada essence pisang Ambon ya, kalian selain pisang Ambon bisa pakai vanili, bisa juga pakai tutti frutti kalau mau, dan juga gula pasir serta air. Ini untuk adonannya ya. Untuk pelapisnya di sini kita akan gunakan wijen yang sudah disangrai. Lalu untuk isiannya aku akan bikin dua macam ya, akan bikin yang kacang polos dan juga kita akan bikin choco almond. Untuk yang choco almond di sini aku akan pakai kacang almond. Kacang almondnya ini dia udah dipanggang ya, atau enggak udah disangrai, udah wangi, lalu kita hancurkan. Dihaluskan seperti ini. Lalu gula garam dan juga pastinya Indomie kental manis Swiss Choco. Nah, kalau kalian mau yang lebih pahit bisa juga ditambah sama chocolate powder ya, yang dark chocolate powder. Lalu untuk yang isian originalnya kita akan gunakan di sini aku kacang tanah yang udah dikupas, digoreng dan dihancurkan. Lalu gula pasir, air dan juga garam. Oke, sekarang kita akan persiapkan dulu isiannya ya. Bakalan gampang banget, kita tinggal gabungin aja semua jadi satu. Untuk yang original pertama aku akan larutkan air dan juga gulanya sama garam ya. Garam ini pastinya cukup penting juga biar rasa isian kacangnya makin gurih. Kalau udah mendidih kayak gini tinggal kita gabung aja sama kacangnya ya. Perlu diperhatikan untuk tekstur kacangnya ini, kalau bisa dia ada yang halus, ada juga yang kasar kalau kalian suka bertekstur. Karena kalau terlalu kasar pastinya nanti isian kacangnya jadi susah nyatu ya, dia jadi lebih pecah-pecah gitu. Tuh, kalau udah seperti ini kita akan masak terus di apinya ini api sedang kecil sambil terus diaduk sampai isian kacangnya ini dia kelihatan menyatu dan juga cukup kering. Tuh ya, pastikan dia udah menyatu kayak gini supaya nanti bisa dibentuk. Kalau basah pastinya susah dibentuk. Terus kita akan sisihkan. Lalu untuk yang choco almond sama ya, ini kita tinggal masukkan aja kacang almondnya. Pastikan teksturnya dia ada yang halus, ada yang kasar supaya lebih menyatu lagi. Garam, gula, dan pastinya jangan ketinggalan Indomie kental manis Swiss Choco ya. Nah, ini kita tinggal gabung aja semuanya jadi satu. Indomie kental manis Swiss Choco ini pastinya bisa bikin hidangan menjadi naik kelas. Lalu kalau bicara tentang rasa, pokoknya udah tahu ya, lembutnya, creamy-nya, dan juga nikmatnya Indomie kental manis ini. Untuk cara memasaknya sama kayak yang tadi, ini tinggal kita aduk-aduk aja. Jangan lupa apinya jangan kegedean, nanti gosong. Sampai dia kering dan juga menyatu seperti ini. Lalu kalau udah seperti ini, isiannya tinggal kita tunggu dingin aja, boleh di suhu ruang. Tapi kalau mau lebih cepat bisa di dalam kulkas ya, sambil kita akan persiapkan adonan mochinya. Pertama kita akan masukkan tepung beras ketannya, lalu tepung tapioka, gula, garam, lalu minyak goreng dan juga perisa pisang ambonnya ini, dan terakhir air ya. Tinggal kita aduk rata, ini kita perlu aduk sampai gulanya larut ya. Terus juga ini perlu diperhatikan kalau kita bikin mochi supaya rasanya enak, mendukung teksturnya yang kenyal. Ini aromanya juga jangan kurang ya, kita harus cukup berani untuk kasih si perasanya ini. Kalau yang biasanya jajanan-jajanan pasar, itu kalau nggak pakai pisang ambon, bisa juga dicampur sama vanili ya, tutti frutti, itu pasti kan kerasa. Lalu kita akan siapkan wadah, di sini aku gunakan loyang aluminium yang cukup lebar ya.
Terus tinggal kita tuang. Tuh, kalau dilihat ini paling ketebalannya dia sekitar 1-2 cm. Jadi ini bakalan bikin si adonannya ini nanti dia cepat matang ketika dikukus. Kalau kita pakai wadahnya dia yang kecil, kan otomatis lebih tinggi. Itu pasti lama matangnya. Jadi kalau aku lebih suka pakai wadah lebar, lebih cepat matang. Terus ini perlu ditutup ya, supaya menghindari tetesan, nanti kan kita akan kukus, supaya nggak ketetes air. Ini kita akan tutup menggunakan aluminium foil atau bisa juga menggunakan penutup biasa ya. Jadi misal tutup panci atau apa, itu disesuaikan sama wadahnya. Yang jelas harus yang anti panas. Lalu kalau udah, ini tinggal kita kukus saja selama kurang lebih 30 menit ya, karena ini kan dia tipis juga. Jadi benar-benar tergantung seberapa tinggi adonannya itu ya. Oke, habis ini kita akan bentuk isian ya. Tapi aku mau sampaikan dulu beberapa tips supaya si mochinya itu nggak bau apek. Pastinya pakai tepung yang baik ya, jangan yang bau apek. Biasa kalau penyimpanan tepung itu salah, dia jadi lembab atau nggak masuk udara, gampang banget tepung beras ketan ini dia jadi bau apek. Kalau bau apeknya masih sedikit, bisa kalian bantu dengan sangrai. Biasa pakai ditambahin juga daun pandan sampai dia kering lagi, wangi lagi gitu kan. Dan selain tepung juga di sini kita menggunakan tambahan perisa atau aroma ya. Di sini kan aku pakai pisang Ambon, itu wanginya wangi jadul banget. Kalau kalian mau pakai perisa lain juga pasti kan memang kerasa. Jadi kalau kalian mau yang perisanya vanila, bisa juga misalnya dicampur sama tutti frutti atau perisa lain yang memang aromanya lebih kuat lagi. Dan yang ketiga pastinya ya tadi ya, supaya pada saat ngukus bener-bener matang, jangan pakai wadah yang terlalu tebal. Biasanya kalau pakai mangkok stainless, dia kan tidak merata tuh. Pinggir-pinggirnya udah matang tapi dalamnya dia masih mentah. Nah kalau masih mentah udah pasti kurang enak ya. Sambil tunggu adonan mochinya matang, kita sekarang udah bisa bentuk isiannya. Tuh, bisa dilihat ya isiannya ini dia udah ngeset. Di sini aku akan cetaknya menggunakan ukuran sendok teh. Ini 1 sendok teh ya. Kalau mau lebih kecil, lebih besar bisa disesuaikan. Atau bisa juga menggunakan timbangan ya. Terus tinggal kita scoop aja kayak gini. Dan kita lepas. Sama ya, ulangi semuanya. Lalu kalau udah, ini tinggal kita bentuk aja ya, dibuletin kayak gini. Untuk yang coklat juga sama. Dan tinggal kita bulet-buletin kayak gini. Kalau udah, ini isiannya tinggal kita sisihkan aja ya. Boleh juga masukin ke dalam kulkas. Oke, udah kurang lebih 30 menit adonannya sudah matang. Hati-hati di atas loyangnya ini biasa suka ada air. Jangan sampai masuk ke dalam adonan mochinya ya. Kita sisihkan. Lalu ini biasa minyak yang kita campur juga dia akan ke atas. Kalau berlebihan boleh kita sisihkan juga. Lalu kalau sudah menggunakan bantuan scraper, ini aku akan lepaskan adonan mochi dari loyangnya ya. Boleh kalian aduknya ke dalam mangkok ataupun bisa ke cutting board seperti ini. Dalam keadaan panas ini kita perlu ulenin, hati-hati ya. Makanya aku menggunakan bantuan scraper atau nggak bisa juga pakai spatula ya. Terus kalau lengket juga bisa spatulanya dioles minyak dulu. Tuh, kayak gini. Nah ini kita ulenin aja pelan-pelan sampai semuanya menyatu dan juga nggak terlalu panas. Kalau udah, adonannya ini kita akan bagi dua ya. Sebelum membentuk adonan, ini aku akan menggunakan bantuan hand glove dan kita akan kasih sedikit minyak ya. Terus diratakan, ini tujuannya untuk membantu supaya nggak lengket. Nah, kita ambil satu adonan, bentuk sedikit memanjang seperti ini. Satu lagi juga sama ya. Dan kalau udah, sekarang kita akan menggunakan bantuan tepung tapioka atau tepung maizena untuk bikin si bentuknya ini lebih panjang lagi. Dan kita akan portion dulu, dipotong-potong seperti ini. Kalau kalian mau mochinya yang lebih tebal, berarti potongannya lebih besar-besar. Nah ini yang akan membedakan juga, kita kan hari ini akan bikin coating dari mochinya ini dia wijen ya. Kalau kalian mau menggunakan tepung, berarti langsung aja tepungnya banyak tepung nggak apa-apa. Tapi kalau kita akan menggunakan wijen, nah ini tepungnya kita perlu sisihkan dulu ya. Supaya nanti wijennya bisa nempel dengan baik ke mochinya. Karena kalau mochinya udah bertepung, wijennya juga pasti nggak mau nempel.
Dan kalau udah, kita akan ganti hand glove yang bertepung ini dengan hand glove baru. Sama, kita akan kasih minyak juga. Tepung-tepungnya udah bersih ya, terus hand glove kita juga ini udah nggak bertepung. Sekarang kita akan bentuk. Pertama ini kita akan pipihkan, jangan lupa bagian samping-sampingnya aja ya, dan nggak usah terlalu lebar, yang penting kita cubit-cubit bagian samping kayak gini. Kalau udah, kita akan isi dengan isian kacang. Ini aku isi yang coklat ya, lalu tinggal kita gabung aja kayak gini tuh. Sambil kayak dicubit-cubit jadi satu, lalu kalau bagian sininya ini ketebelan, kita bisa comot sedikit. Nah, kalau udah nyatu kayak gini, ini tinggal kita masukin ke wijen yang sudah disangrai. Untuk ngebentuk mochi ini sebenarnya gampang-gampang susah ya. Yang perlu kita hindari itu biasanya kalau kita mipihinnya terlalu lebar, nanti yang bagian atasnya pastinya lebih tipis dibandingkan bagian bawah yang tempat kita untuk merapatkan mochinya ini ya. Jadi yang perlu diperhatikan sebenarnya itu. Lalu untuk wijennya ini tinggal kita ratain ya. Kalian bisa lihat ini kan kita nggak pakai tepung, jadinya wijennya juga bisa nempel. Kalau sampai misalnya tadi kebanyakan tepung, wijennya jadi nggak mau nempel, mungkin bisa dibantu dibalur dengan sedikit minyak atau mungkin sedikit banget air ya. Terus kalau udah, kita tinggal lanjut. Oh ya, kalau kalian nggak mau pakai wijen, mau cuman dilapisin pakai tapioka atau maizena yang udah disangrai, itu juga bisa banget. Ini untuk adonan mochinya, dia tuh teksturnya percampuran tepung beras ketan dan juga tepung tapioka. Jadi pastinya lembut dan juga kenyal. Selain itu juga pastinya wangi, nggak bau apek. Jadi penting juga untuk nambahin tadi tuh ya, perisanya, takarannya harus pas. Untuk isiannya juga pastinya nggak kalah penting. Yang choco almond dia teksturnya fudgy ya, karena kan tadi kita pakai Indomilk kental manis yang Swiss Choco. Wangi coklat, wangi almond pastinya bisa jadi opsi yang nggak ngebosenin. Nah, untuk yang isian original, klasik rasanya, kacang manis gurih, apalagi ini luarnya kita menggunakan wijen sangrai yang bikin memang kue mochinya ini lebih wangi lagi. Nah, bener kan ya, kue mochi ini kalau udah pakai Indomilk kental manis rasanya pasti jadi makin lembut, makin creamy dan juga nikmatnya gak habis-habis. Yuk buruan cobain resep ini, jangan lupa pakai Indomilk kental manis Swiss Choco yang bisa kalian dapetin di mana aja. Di toko online kesayangan kalian juga ada ya, toko terdekat pastinya udah tersedia juga. Bisa juga praktekin ngulik naik kelas hari ini ya, jangan lupa share di Instagram juga kreasi ngulik naik kelasmu menggunakan Indomilk kental manis dan juga tag @Indomilk. Kalau Recook tag @Devina Herman @Devis20 di Instagram, like, subscribe, share dan komen juga di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.